Baik, di sini saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul Time Study. Next. Kelompok 11 di sini beranggotakan yang pertama Muhammad Syekh Al-Farizi, yang kedua Raffi Waliuddin, dan yang ketiga Mufiatun Nairo. Next. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama judul project, yang kedua pengenalan aplikasi, yang ketiga pendekatan yang digunakan, yang keempat sematik, yang kelima rakil. Next slide. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Raffi Waliuddin. Baik, di sini akan saya lanjutkan aplikasi Time Study. Time Study merupakan aplikasi atau yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan belajar seseorang. Aplikasi ini terdiri dari serangkaian pertanyaan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Setelah pengguna menjawab semua pertanyaan, aplikasi akan memberikan hasil yang menunjukkan seberapa baik pengguna memahami materi yang diuji. Aplikasi ini dapat menjadi alat yang berguna untuk menguji kemampuan belajar seseorang dengan cepat dan efisien. Next slide. Pendekatan yang digunakan di aplikasi Time Study. Yang pertama ada User Center Design. Pendekatan ini memfokuskan pada kebutuhan dan preferensi pengguna sebagai faktor utama dalam perancangan aplikasi. Yang kedua ada Line Design. Pendekatan ini fokus pada mengidentifikasi dan memahami masalah yang ingin diselesaikan oleh aplikasi dan merancang solusi yang sederhana dan efektif. Desain minimalis dan pengujian terus-menerus digunakan untuk menghasilkan aplikasi yang lebih baik dan lebih efisien. Yang ketiga ada Visual Design. Pendekatan ini memfokuskan pada aspek visual dari aplikasi seperti tata letak, warna, dan garis. Desain visual yang menarik dan sesuai dengan tujuan aplikasi dapat mempengaruhi kesan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Next. Di sini kami mempunyai diagram semantik. Yang pertama akan diarahkan di menu homepage. Jika kalian belum mempunyai akun, akan diarahkan ke laman sign. Jika sudah mempunyai akun, maka bisa langsung ke menu login. Setelah menu login, bisa melihat di menu profile. Di menu profile ini ada data diri dan logout. Setelah ke profile, kita bisa kembali ke menu homepage. Di menu homepage ini ada pilihan daftar kuisnya ya. Daftar kuis ini ada beberapa materi atau mata pelajaran yang kami sediakan. Di antaranya ada PKN, PBO, basis data. Setelah itu kalian sebagai pengguna bisa memilih materi yang ingin dikerjakan. Setelah itu bisa memulai kuis. Setelah mulai kuis akan selesai kuisnya, kalian juga bisa ngecek nilai, ngecek nilai dan soalnya, dan bisa melihat komentar dan lain-lain. Setelah di menu itu akan balik lagi ke daftar kuisnya dan bisa mengulangi kuis yang lain. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dialog yang digunakan. Next. Di sini ada tampilan menu. Nah, tampilan yang kita gunakan yaitu menu tarik. Seperti yang bisa dilihat di pojok kiri atas. Jika kita tarik ikonnya akan muncul homepage, kuis PKN, kuis PBO, berbagai macam kuis. Next. Lalu di sini ada beberapa ikon yang digunakan seperti garis 3 yang menampilkan menu, lalu ada homepage, ada icon next, ada icon print,
icon unduh, icon chat, dan icon back. And next. Di sini ada pengenalan aplikasi yang akan dibuat yang akan dijelaskan oleh Sigif Alfarizi. Di tampilan pertama, pengguna dapat melakukan sign-in menggunakan akun Google, Facebook, Microsoft, ataupun Apple. Setelah itu, pengguna dapat juga melihat list kuis apa saja yang ada di aplikasi ini, seperti kuis PKN, PBO, basis data, IMK, dan lain-lainnya. Setelah Anda memilih kuis, Anda akan langsung diarahkan ke dialog box sebelum Anda mengerjakan kuis. Lalu, ini adalah tampilan dari kuisnya. Ini adalah tampilan nilai dari kuisnya. Setelah Anda mengerjakan kuis, di form My Submission akan tertanda 1, yang artinya Anda sudah mengerjakannya. Di form My Quiz, yaitu My Submission, setelah Anda mengkliknya, Anda dapat langsung melihat soal yang Anda kerjakan dan berikut nilainya. Itu adalah presentasi dari kelompok 11 kami yang membahas tentang time quiz. Jika ada pertanyaan, mohon angkat tangan, akan kami jawab. Baik, kepada Dewi Anjani Wibowo, dipersilahkan. Izin bertanya, ingin bertanya mengenai kuis itu yang di slide bagian sebelumnya itu kan ada berbagai macam kuis, kayak misalkan ada multimedia, PKN dan segala macam itu kan. Nah itu untuk kuisnya itu memang lebih mengarah ke bidang teknologi informasi gitu, atau memang itu campuran gitu, kayak misalkan ada pelajaran lain gitu. Dan itu untuk diperuntuknya apa memang buat mahasiswa aja, apa kayak anak SMA juga bisa gitu? Baik, untuk pertanyaan dari Anjani, kita tampung terlebih dahulu. Lanjut ke Danar, dipersilahkan. Oke, ini slide-nya di sini aja dulu ya. Saya mau ngasih masukan dulu. Itu kalau bisa, kan itu ada kuis PKN, kuis PBO, basis data, IMK. Itu kalau saran saya dikasih ini, buka kurung, kepanjangannya apa, terus baru tutup kurung. Jujur saya PBO itu nggak begitu ngerti ya. Ini saya masih bertanya-tanya PBO itu apa. Terus sama balik ke ini dong, slide yang pengenalan tentang time study. Nah, ini kalau saya ngeliat di sini kan kalian nulis aplikasi ini dapat menjadi alat yang berguna untuk menguji kemampuan belajar seseorang secara cepat dan efisien. Nah, penilaiannya dari mana ya? Soalnya saya tadi ngeliat di skor kalian kayaknya cuma untuk skor benar aja gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas masukan dari Danar. Dan tadi ada pertanyaannya ya? Iya, benar. Boleh diulangi nggak pertanyaannya? Oke. Ini kan kalian nulis kemampuan belajar seseorang dengan cepat dan efisien ya. Itu tuh maksudnya gimana? Apakah ketika mereka menjawab dengan cepat dapat tambahan nilai atau hanya untuk melatih seseorang biar lebih cepat aja gitu? Oke, terima kasih Danar. Ya, kepada Riko dipersilahkan. Bisa ke homepage nggak? Slide-nya. Halo, bisa ke slide yang tampilan ya, homepage-nya nggak? Oke, sebentar ya. Nah, baik, saya akan bertanya pada ragam dialog yang kalian gunakan pada aplikasi kalian yang dibuat ini untuk jenis fontnya apa ya dan ukurannya berapa dan kenapa memakai latar yang berwarna-warni seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Riko atas pertanyaan yang diberikan. Kami izin meminta waktu dulu ya untuk berdiskusi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anjani. Di awal atau earlier, kami ingin lebih fokus pada bidang teknologi informasi. Jika pada bidang teknologi informasi sudah tidak ada kendala, maka akan kami sempurnakan dengan menambahkan kuisnya seperti kuis PKN contohnya. Nah, untuk saat ini fokus kita lebih ke user mahasiswa karena untuk lingkup SMA itu kan jarang banget nih yang ada mata pelajaran TIK. Nah, untuk saat ini kita lebih fokusnya ke
bidang teknologi informasi. Namun untuk kedepannya, jika memang bagian teknologi informasi ini sudah kita kuasai, maka akan lanjut ke mata pelajaran yang anak SMA gitu. Gimana dari Dewi Anjani? Apakah sudah jelas atau belum? Baik, sudah jelas, Nay. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dana tadi. Yang pertama itu kan kenapa efisien ya? Efisiennya itu karena tampilan yang kita buat ini lebih mudah dimengerti untuk para pengguna user baru. Jadi walaupun pengguna belum mempelajari aplikasi yang kita buat, pengguna juga bisa lebih enak memahami aplikasi tersebut karena user friendly-nya sudah dipahami dan nyaman gitu dilihatnya. Yang selanjutnya itu kalau cepatnya ya, kalau menjawab cepat itu pada saat ini kami belum menambahkan ini ya, kalau misalnya mereka menjawabnya di waktu yang lebih cepat, kami belum menambahkan fitur penambahan nilai. Namun untuk pengembangan selanjutnya mungkin bisa kami tambahkan karena lebih cepat menjawab soal tersebut bisa menambahkan poin supaya para pengguna atau mahasiswa ini bisa lebih terapresiasi gitu karena menjawabnya lebih cepat. Kami pada saat ini baru fokus ke soal yang benar saja, belum ada tampilan ke menu soal yang salah. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya akan kami tambahkan. Bagaimana untuk Dana? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kembali.
Untuk Keiko mohon tunggu sebentar ya. Kami sedang berdiskusi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiko. Kenapa tampilannya warna-warni? Pembuatan tampilan warna-warni kami terinspirasi dari mozaik karena tampilan warna-warni melambangkan keceriaan bagi penggunanya, sehingga pengguna akan lebih ceria ketika mengerjakan kuisnya. Untuk fontnya sendiri adalah Calibri Body. Untuk fonts di Star Quiz yaitu adalah Calibri Bro. Fontnya adalah Calibri. Apakah Riko sudah puas? Baik, Segap. Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena sudah terjawab semua pertanyaan dan sarannya, di sini kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.